Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bakal bahas tentang pengisian lembar kerja untuk mahasiswa baru di Universitas Terbuka. Lembar pertama ini ditulis sesuai dengan identitas kalian masing-masing. Terus untuk awal tahun kuliah bisa diisi pada tahun sekarang yaitu 2025. Lembar kedua tentang tujuan dan target belajar. Lembar ini kalian isi sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Contohnya, di sini tujuan saya adalah mendapatkan gelar, lalu target belajarnya adalah lulus tepat waktu. Mata kuliah yang diregistrasi. Poin ini diisi sesuai dengan mata kuliah yang kalian ambil. Lembar ketiga tentang jadwal belajar per semester. Pada kolom mata kuliah, kalian isi dengan kode-kode mata kuliah yang kalian ambil. Kemudian, minggu ke ini dikosongin. Nah, untuk pembelajaran UT sendiri itu intensifnya 8 minggu atau 2 bulan, sehingga ada 8 kolom, yaitu 1-8. Nah, ini setiap minggunya itu kalian belajar berapa lama sih dalam kurun waktu jam. Di sini contohnya pada minggu pertama, hari Senin, saya belajar 1 jam untuk mata kuliah PDG K4407. Terus pada minggu kedua, saya belajar 1 jam lagi, minggu ketiga saya belajar 1 jam, dan seterusnya sampai minggu ke-8. Nah, di sini kenapa harinya berbeda? Itu berarti satu hari saya belajar untuk satu mata kuliah. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Ini bisa diisi sesuai dengan kapasitas kalian masing-masing. Jadi belajarnya ini per jam. Nah, kemudian halaman keempat, target dan jadwal belajar mingguan. Kalian ambil aja salah satu mata kuliah yang akan kalian pelajari. Di sini saya mengambil PDG K4301. Kode mata kuliah ini adalah evaluasi pembelajaran di SD. Ini kalian buat kolom 1-8 ya, karena pada lembar ke-3 ini kan ada 1-8. Jadi saat kalian membuat target dan jadwal belajar mingguan juga sampai minggu ke-8. Nah, untuk menentukan target belajarnya, kalian buka aja di modulnya. Modul buku yang kalian dapatkan dari UT itu ada berapa modul. Pada mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh itu mempunyai 6 modul. Nah, 6 modul ini saya bagi menjadi 8, yaitu minggu ke-1, modul 1, minggu ke-2 modul 2, minggu ke-3 masih modul 2, minggu ke-4 modul 3, minggu ke-5 modul 4, dan seterusnya sampai modul 6 selesai. Kemudian jumlah halaman modulnya, kalian lihat aja di bukunya itu ada berapa. Nah, media belajar ini bisa banyak sekali, bisa berupa YouTube dari UT atau lain sebagainya. Tapi di sini saya mengambilnya modul belajar atau buku yang diberikan oleh UT. Kemudian lama belajar dalam durasi jam itu 1 jam. Ini menyesuaikan dengan lembar ketiga. Nah, di sini saya belajarnya 1 jam per minggu per mata kuliah. Kemudian lembar selanjutnya, cara memonitor sendiri kegiatan belajar. Ini diisi bagaimana kalian memonitor atau mentargetkan pada lembar sebelumnya itu biar bisa berhasil. Nah, terus ada jumlah halaman yang kalian targetkan dan realisasi. Kalau saya di sini itu tercapai semua. Jadi
tidak ada penyebab tidak terlaksana dan solusi. Tapi jika kalian ketercapaiannya tidak, maka ditulis saja penyebab tidak terlaksananya itu kenapa. Terus solusi yang kalian miliki untuk menyelesaikan ketidaktercapaian itu apa. Pada kolom target, jumlah halaman dan target waktu belajar itu diisi sesuai dengan halaman sebelumnya. Nah, terus kemudian yang realisasi ini bisa tidak sesuai dengan target, bisa melebihi atau menyesuaikan. Tapi kalau menurut saya itu disesuaikan aja, disamain aja. Kemudian lembar berikutnya yaitu SQ3R. Survey, question, read, recite, dan review. Untuk mengisi ini kalian ambil salah satu buku modul dari UT dan kemudian diisi. Nah, kebetulan di sini saya mengambil buku tentang evaluasi pembelajaran di SD. Bukunya yang seperti ini. Kemudian isi bagian survei ini menyesuaikan dengan buku, judul BMP. Evaluasi pembelajaran di SD. BMP itu apa sih? BMP adalah bahan materi pokok. Judul BMP, Evaluasi Pembelajaran di SD. Nama penulis BMP, Adi Suryanto dan Tejo Jatmoko. Jumlah SKS-nya 2 SKS, jumlah modul 6 modul. Judul modul yang akan dibaca adalah evaluasi pembelajaran di SD. Jumlah halaman ada 303 halaman. Judul-judul kegiatan belajar pada modul yang akan dibaca: 1. Konsep dasar penilaian dalam pembelajaran. 2. Pengembangan hasil belajar. 3. Pengembangan asesmen alternatif. 4. Pengumpulan dan pengolahan informasi hasil belajar. 5. Kualitas alat ukur. Dan 6. Pemberian nilai dan tindak lanjut hasil penilaian. Untuk poin A sampai G ini bisa kalian isi menyesuaikan modul yang kalian ambil. Kalian ambil aja salah satu, semuanya udah tertera pada modul itu. Kemudian question. Question ini kamu buat aja 3 pertanyaan atau 2 pertanyaan berdasarkan modul. Di sini saya membuat 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana konsep penilaian dalam pembelajaran? Yang kedua, apa saja sih jenis dan fungsi penilaian dalam pembelajaran? Selanjutnya, read. Nah, untuk bagian ini diisi membaca keseluruhan isi modul dengan yang pertama menggarisbawahi kata atau kalimat penting untuk diingat atau dibahas, menstabilu kata atau kalimat, membuat catatan kecil pada modul atau pada lembar kerja ini. Nah, kemudian pada poin membuat catatan kecil pada modul itu dilanjutkan apa saja yang kalian dapatkan dari buku yang sudah kalian pelajari. Di sini saya mendapatkan 3 poin. Yang pertama, tes adalah salah satu jenis alat ukur untuk mengetahui hasil belajar siswa. Yang kedua, prinsip-prinsip penilaian. Dan yang ketiga, macam-macam alat ukur yaitu tes dan non-tes. Terus ada recite. Recite ini kalian tuliskan ungkapan apa saja yang sudah kamu baca dari modul yang sebelumnya. Nah, di sini ada 2 poin yaitu penilaian dalam belajar dilakukan untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan. Yang kedua, kompetensi setiap mata pelajaran tidak sama sehingga diperlukan beberapa alat ukur yang berbeda. Selanjutnya, alat ukur keberhasilan siswa dibagi menjadi 2, yaitu tes dan non-tes. Tes biasanya digunakan untuk mengukur hasil belajar dalam ranah kognitif dan keterampilan sederhana. Sedangkan non-tes biasanya digunakan untuk mengukur proses dan hasil belajar dalam aspek afektif dan psikomotorik. Selanjutnya ada review. Bagian review ini menjelaskan tentang bagaimana cara kalian mengulas tentang buku itu. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan apa saja yang sudah terjawab. Yang kedua, konsep apa yang sudah kamu pahami setelah membaca buku itu. Dan yang terakhir, konsep apa sih yang belum kamu pahami?
Di sini pertanyaan yang sudah terjawab adalah macam-macam alat ukur pembelajaran. Kemudian konsep yang sudah saya pahami adalah konsep penilaian pembelajaran di SD. Dan konsep yang belum saya pahami adalah tentang bagaimana sih cara menentukan alat ukur yang tepat untuk setiap mata pelajaran, karena setiap mata pelajaran itu mempunyai alat ukur yang berbeda. Nah, terakhir tentang peta konsep. Peta konsep bisa dibuat seperti ini contohnya. Untuk contoh lainnya bisa kalian akses di Canva. Linknya aku taruh di deskripsi ya. Nah, semoga bermanfaat.